engkau terbang. Apa-apaan sih kalian berdua nggak jelas banget. Daripada nyanyi nggak jelas, lebih baik nyanyi dan menari buat Tuhan. Oh begitu ya Kak? Iya. Yang tadi enggak bagus ya Kak? Nggak bagus. Aduh. Tadi nggak bagus ya Nggak Kak bagus narinya. Kak. Bagaimana kalau kalian menari dan sambil menyanyi bersama-sama untuk Tuhan Yesus. Oke. Tapi ini pink. Iya. Aku biru. Ping. Temanku satu lagi mana ya? Lagi terbang di mana? Iya, kayaknya aku mau panggil dia. Jangan nyasar Kak. Manggilnya caranya gimana Kak? Ya dipanggil aja. Oh iya, kupu-kupu biru sini. Dia akhirnya datang. Nah adik-adik, pasti adik-adik di rumah tertawa kan? Gimana kalau kita bersukacita bersama ya Kak Santi Iya ya? Kak. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kak Santi silakan. Oke adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita akan segera dimulai. Namun sebelumnya ayo kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu. Untuk hari ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan bahkan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau bersorak bahkan akan meninggikan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Kita mau bersukacita Kak. Iya, Kak. Kita mau lompat. Adik-adik yang di rumah juga. Jangan mau kalah dengan kakak-kakak di tempat ini Kak ya. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Musik. Semuanya bertepuk tangan ya adik-adik yang ada di rumah. Dan ikuti gaya kakak-kakak di tempat ini. Yuk sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yo sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus baik, kita percaya Tuhan Yesus juga sayang pada kita Kak ya. Iya Kak. Pada kita semua. Iya. Dan pada adik-adik yang di rumah. Yeay. Oke, kita mau angkat lagu pujian karena Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, Berkat-Ku terima. berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat
Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, itulah yang Tuhan sediakan bagi dirimu. Karena Tuhan sayang padaku, Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, itulah yang Tuhan sediakan bagi diri. Yo terima, yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, itulah yang Tuhan sediakan bagi diri. Yo terima, yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yeay! Luar biasa Kak Santi. Dan kita percaya dengan iman Kak, kita sudah menerima berkat Tuhan. Amin. Ya, nah saat ini adik-adik kita mau persiapkan hati kita. Kita percaya dengan iman melalui sebuah doa. Kita percaya mujizat pasti terjadi. Adik-adik kita mari angkat penyembahan ini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat
mujizat itu nyata. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya mujizat itu nyata ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Syukur bagimu Tak Tuhan. terbatas kuasa-Mu. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Kami ya Yesus. muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Kau Tuhan. baik Tuhan. Tuhan Allah Yesus. yang ajaib. Engkau baik. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Bapa Terima yang layak kasih ya kami Tuhan tinggikan. Yesus. Mari adik-adik kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Syukur. Terima kasih. Haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat hari ini kami bersama anak-anak ya Tuhan, di rumah masing-masing, kami percaya dengan iman kami ya Tuhan, mujizat masih terjadi, mujizat masih ada. Kami percaya ya Tuhan, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sangat luar biasa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap duduk tenang dan mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Berbicara ya Tuhan, biarlah hanya Roh-Mu saja yang bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Pasti hebat, luar biasa. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Oke, pada saat ini Kak Yopi akan sharingkan satu firman Tuhan yang Kak Yopi ambil judul Doa yang Mengubah Keadaan. Oke, pembacaan pada hari ini adik-adik di rumah boleh buka dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai 11. Bersama kita akan baca Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Ayatnya yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayatnya yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik
kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, adik-adik, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa doa adalah senjata yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Iblis selalu berusaha supaya kita malas untuk berdoa dan selalu berusaha supaya kita tidak berdoa. Karena dia tahu ketika kita berdoa, kita sedang memanifestasikan kuasa Tuhan. Dalam 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-23 berkata demikian. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Bagi Nabi Samuel, berhenti berdoa berarti berdosa. Seperti tadi dikatakan dalam 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-23. Mengapa sih kita harus berdoa sebagai anak Tuhan? Kenapa kita harus berdoa? Itu yang pertama, karena perintah Tuhan. Berdoa adalah suatu perintah dan bukan pilihan atau himbauan. Ada orang-orang yang menganggap bahwa doa tidak ada gunanya. Karena bagi mereka berdoa atau tidak berdoa itu tidak ada bedanya. Bagi mereka berdoa atau tidak ada bedanya. Bagi mereka orang yang tidak berdoa pun pastikan diberi makan, sukses dan lain-lain. Dalam hal jasmani memang ada kemungkinan orang yang tidak berdoa akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tetapi harus kita ingat bahwa kita harus membedakan antara pemberian Tuhan sebagai pencipta kepada manusia ciptaannya dengan pemberian Tuhan sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Dalam hal rohani, orang yang tidak meminta tidak akan menerima, misalnya dalam hal pengampunan dosa, yaitu hanya yang diberikan kepada mereka yang meminta kepada Tuhan. Adik-adik, jika kita berdoa, karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak dapat berjalan sendiri. Sangat berbahaya bagi kita jika kita berjalan sendiri di dunia ini. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Ingatlah, kita tidak dapat bergantung dan berharap kepada segala sesuatu yang tidak menentu dan sementara dan yang bersifat sementara seperti kepintaran, kekayaan, kemampuan, karir atau pangkat, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan harus senantiasa banyak bersekutu dengannya. Yaitu itulah yang membuat kita tetap kuat dan terus berkemenangan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita, yaitu dalam Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 sampai 24, yaitu jangan bermegah karena diri kita sendiri atau apa yang bisa kita peroleh, tetapi bermegahlah karena Tuhan yang memberi dan memberkati hidup kita. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Sedangkan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan pasti tidak diberkati. Itu dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Dalam Matius 6 ayat 6, pada waktu kita berdoa, maka Bapa akan menjawab kita. Karena ada masalah dan situasi kehidupan kita, manakala kita berdoa, kita sedang mengundang Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat keadaan sebelum dan sesudah kita berdoa. Pasti ada perbedaan. Adik-adik pasti akan merasakan kalau adik-adik sebelum berdoa dan sesudah berdoa.
pasti akan merasakan perbedaan yang terjadi dalam kehidupan. Oke, pada waktu badai topan mengamuk dan air masuk ke dalam kapal, Tuhan Yesus sedang tertidur. Pasti adik-adik sudah dengar ceritanya sebelumnya. Tetapi murid-murid Tuhan segera membangunkannya karena mereka hampir mati. Hal ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak terbangunkan ketika seruan dan teriakan kita di dalam doa-doa kita. Artinya, Tuhan Yesus lebih tertarik kepada doa-doa kita daripada masalah yang sedang kita alami. Masalah yang sedang kita alami atau yang sedang kita hadapi. Sebabnya jika kita tidak berdoa, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Sebab doa itu adalah kekuatan bagi kita. Itu sebagai komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Matius 7 ayat 10-11 itu Tuhan Yesus berjanji itu akan memberikan yang baik menurut kehendaknya. Memang tidak semua doa kita dijawab Tuhan. Karena harus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang harus terjadi. Terkadang apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Namun satu hal yang pasti yang Tuhan janjikan adalah memberi pemberian yang baik. Inilah janji Tuhan yang luar biasa. Yaitu jika Tuhan berjanji, Dia akan menggenapi karena Dia adalah Allah yang setia yang bisa diandalkan. Tugas kita sebagai manusia adalah itu mencari Allah atau percaya kepadanya dan mentaati firman-Nya. Tugas Tuhan adalah mengangkat beban kita, bukan tanggung jawab kita untuk mengubah atau mengasihi atau menghormati dan mendoakan teman-teman atau keluarga kita. Ada 3 hal yang supaya kita menjalankan doa yang akan mengubahkan keadaan kita. Itu yang pertama, kita harus menyediakan tempat dan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam Matius 14 ayat 22-23, adik-adik di rumah bisa buka dalam Matius 14 ayatnya yang ke-22-23, kita baca bersama. Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendiri di situ. Itu kita harus menyediakan tempat dan waktu kita untuk berdoa. Sedang Yesus sendiri, dalam kesibukannya, dalam pelayanannya, Dia masih menyempatkan waktu untuk berdoa. Demikian juga kita, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, mencari Tuhan, percaya kepadanya, taat akan firman-Nya. Itu dalam Markus 11 ayat 24-26. Ayo bersama kita akan baca dalam Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-24-26. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dalam ayat ini itu menjelaskan bagaimana kita harus berdoa, yaitu seperti yang dijelaskan pada bacaan tadi dalam Markus 11 ayat 24-26 itu kita mengampuni. Jika ada sesuatu sebelum kita mau berdoa, ada sesuatu dalam hati kita
itu kita harus mengampuni dulu, membereskan semua masalah dalam hati kita, lalu kita berdoa. Itu yang dijelaskan sesuai dengan firman yang tadi. Dan hal yang ketiga yaitu, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Dalam Markus 11 ayat 25-26, seperti yang kita sudah bacakan tadi, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yaitu apa artinya? Kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Itu melepas pengampunan. Rahasia untuk menjalankan doa yang mengubahkan keadaan dimulai dari doa berdasarkan kemurnian hati. Jika ada hal-hal yang menghambat atau menyumbat, maka kuasa supranatural untuk terjadi dalam hidup kita, maka hal itu harus disingkirkan. Di antaranya adalah kepahitan atau dendam. Jika orang yang bersalah kepada kita, maka kita harus mengampuni terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan pada firman tadi. Jangan simpan kepahitan atau dendam dalam hati kita. Dalam Mazmur 66 ayat 18, jika kita ingin mengampuni orang lain, maka ingatlah akan kasih Tuhan yang telah membebaskan dan memberkati kita. Dalam Yohanes 12 ayat dan Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 sampai 17 bersama kita baca. Adik-adik bisa buka dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayatnya yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Pada waktu kita berdoa, terkadang kita harus bertempur melawan akuan, yaitu aku itu diri sendiri. Di situ kita diuji, apakah kita mau tetap taat kepada Tuhan, atau apakah kita mau tetap taat kepada Tuhan dan firman-Nya, atau tetap mengikuti jalan kita sendiri. Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib, itu saat kita tidak pantas mendapatkannya. Dia mati dan bangkit supaya memberikan keselamatan kepada adik-adik, bahkan Kak Yopi, dan kita semua. Pengampunan untuk kita yang percaya dan berbalik kepadanya, kita diampuni karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus melakukan hal itu dan dalam ketaatan kepada Bapa di surga. Itu sebabnya jika kita tidak akan diampuni oleh Bapa apabila kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu kita terus mencari Tuhan, percaya dan taat akan firman-Nya. Maka Tuhan akan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Dalam Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Matius 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika kita mau berdoa, maka Bapa
yang di surga akan memberikan pemberian yang terbaik bagi kita. Itu Tuhanlah pembela kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut siapapun di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 7-8, kita harus saling mengasihi karena kasih berasal dari Allah. Kasih itu adalah yang mengubahkan keadaan kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. 1 Korintus 2 ayat 9, semua berkat tersedia bagi kita yang mengasihi Tuhan. Doa yang mengubah keadaan. Ya adik-adik, seperti yang Kak Yopi katakan tadi, kita harus berdoa, percaya kepada Tuhan, taat akan firman-Nya. Baik kehidupan kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Itu dengan apa? Kita berdoa, menyediakan waktu kita dari kesibukan kita, segala kegiatan kita. Kita harus meluangkan waktu kita untuk berdoa. Itu berkomunikasi dengan Tuhan. Itu melalui doa. Semoga adik-adik semua diberkati dan mengambil keputusan untuk selalu berdoa di setiap hari. Untuk meluangkan waktu berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Demikian firman dari Kak Yopi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat saat ini. Kami telah mendengar firman, biarlah Bapa, setiap anak-anak yang di rumah, Engkau berkati, biarlah Bapa dalam kehidupan mereka selalu menyediakan waktu mereka untuk berdoa, untuk memuji, melakukan akan nama-Mu, beribadah kepada-Mu, biarlah mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut dan taat akan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan mereka, masa depan mereka, Engkau berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.